Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberikan kesehatan dan diberikan banyak kemudahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan manajemen risiko bisnis. Risiko bisnis dihadapi oleh lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan harus mampu melakukan identifikasi, harus mampu menyusun sebuah mitigasi terkait dengan risiko bisnis. Maka untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, terkait dengan pengertian risiko bisnis. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko tahun 2007, mengartikan risiko bisnis sebagai sebuah risiko yang terkait dengan kompetitif dari perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar senantiasa yang selalu berubah. Sedangkan risiko bisnis menurut Johan Putro tahun 2008, risiko bisnis merupakan potensi penyimpangan hasil korporasi atau nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. Berdasarkan dua pengertian tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya risiko bisnis adalah suatu risiko yang muncul atas tindakan, atas usaha yang dilakukan. Perubahan itu atau risiko itu bisa muncul karena ada perubahan lingkungan industri atau ada terkait dengan perubahan dari selera konsumen, terkait dengan perubahan teknologi, dan faktor lainnya. Relevansi lembaga keuangan terhadap sektor usaha dan risiko bisnis adalah bahwa lembaga keuangan itu harus bisa memprediksi atau bisa melihat terkait dengan sektor usaha yang dilakukan oleh pihak lain atau yang dilakukan oleh pihak yang akan bekerja sama dengan lembaga keuangan, terutama terkait dengan pembiayaan, terkait dengan asuransi, atau mungkin terkait dengan leasing. Ini akan bisa menjadi suatu faktor yang penting bagi lembaga keuangan untuk memprediksi apakah sektor usaha yang dijalankan itu menanggung risiko yang besar atau tidak. Nantinya pihak lembaga keuangan setelah melakukan identifikasi dan menyimpulkan akan mengetahui apakah sektor usaha yang akan dilakukan pembiayaan atau diberikan asuransi atau diberikan terkait dengan sewa itu akan disetujui oleh lembaga keuangan atau tidak. Di sini peran dari manajemen risiko atau unit manajemen risiko adalah harus bisa mengetahui terkait dengan risiko yang didapatkan dan mitigasi yang harus dibuat dalam sektor usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh klien dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus bisa memperkirakan beberapa risiko yang muncul dari bisnis. Terdapat beberapa sektor usaha yang dijalankan oleh masyarakat atau oleh pihak lain. Maka kita harus bisa mengetahui dari berbagai sektor usaha itu risiko yang bisa terjadi. Untuk lebih lengkapnya, yang pertama kita harus mengetahui terkait dengan bisnis pertanian. Risikonya apa saja? Yang pertama, ada produk yang dihasilkan mudah busuk atau cepat kadaluarsa. Jadi ya memang kalau dari hasil pertanian itu akan lebih cepat mengalami pembusukan. Harus dilakukan beberapa solusi atau mitigasi bisnis. Yang pertama harus bisa menjual produk tepat waktu. Artinya apa? Artinya begitu panen, begitu diambil dari tempat pertanian, harus segera sampai ke tangan konsumen. Itu harus tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, ada waktu yang singkat. Yang kedua, solusinya adalah jumlah panen sesuai dengan daya beli konsumen. Meskipun jumlah kesediaan itu banyak, kita harus bisa memperkirakan kondisi di pasar. Ada hukum ekonomi yang ketika
barang itu banyak, maka harga akan turun. Ketika barang itu sedikit, maka harga akan naik. Kita bisa melihat bagaimana daya beli konsumen. Ketika daya beli konsumen itu meningkat, maka ketersediaan barang harus menyesuaikan. Yang ketiga, solusinya adalah terkait dengan produk yang sulit dijual, maka harus dapat disimpan atau diawetkan. Kalau barang yang sudah dijual itu dibiarkan saja, maka cepat membusuk. Atau kita juga bisa memperkirakan masa panen. Jadi waktu penanaman akan memperkirakan berapa jumlah barang yang akan dihasilkan. Jangan sampai barang yang dihasilkan itu banyak dan sulit untuk dijual. Risiko yang kedua adalah terkait dengan tempat penyimpanan yang aman, bersih, dan segar. Tempat penyimpanan ini bisa terpengaruh oleh katakanlah sumber daya yang tidak ada atau tidak memiliki tempat penyimpanan yang baik, sehingga risikonya adalah barang yang dihasilkan jadi cepat busuk. Atau gangguan lain yang sering terjadilah karena ada pemadaman listrik, sehingga alat penyimpanan tidak akan bekerja secara optimal. Solusi yang dilakukan terkait dengan tempat penyimpanan adalah kita memiliki lemari pendingin, atau juga bisa menjaga suhu produk dengan baik. Dengan ada dua solusi ini, diharapkan hasil pertanian akan lebih bertahan lama. Risiko yang ketiga adalah terkait dengan serangan hama atau penyakit. Maka untuk menanggulangi serangan hama harus menjaga ketersediaan pestisida. Juga tidak menutup kemungkinan kita menjaga alam agar secara alami hama dapat dikendalikan. Yang keempat adalah terkait dengan fluktuasi harga pupuk. Maka kalau terjadi fluktuasi harga pupuk, manajemen terkait dengan manajemen penghematan pupuk harus dilakukan. Adanya pupuk yang tersedia harus dikombinasikan dengan penggunaan pupuk organik. Karena penggunaan pupuk organik akan lebih baik, atau penggunaan pupuk organik dapat meminimalisir penggunaan pupuk kimia yang mungkin memberikan efek samping di kemudian hari. Ini merupakan sektor usaha dari bisnis pertanian terkait dengan risiko bisnisnya dan solusi serta mitigasi. Terkait dengan sektor bisnis perikanan, maka beberapa risiko yang muncul adalah adanya bakteri atau penyakit yang muncul pada ikan. Solusinya apa? Adalah melakukan pengontrolan kondisi air secara berkala serta melakukan pengontrolan kualitas produk. Produk di sini apa? Berkaitan dengan yang dihasilkan. Karena ikan yang dihasilkan itu ketika dijual dalam kondisi yang katakanlah sakit, maka akan cepat mengalami kerusakan atau mengalami pembusukan. Tapi ikan yang sehat, yang tidak ada bakteri, bisa terjaga dengan baik selama beberapa hari. Yang kedua adalah terkait dengan perubahan iklim atau cuaca ekstrim. Maka di sini harus dapat memperkirakan kapan masa panen yang tepat. Jangan sampai waktu masa panen atau sebelum masa panen terjadi perubahan iklim. Jadi seorang pebisnis yang di sektor perikanan, dia bisa menghitung atau bisa memperkirakan kapan terjadi perubahan iklim. Juga terkait dengan pembatasan atau mengolah benih yang baik. Benih yang baik akan berkembang dengan cepat. Dan juga benih yang baik mampu bertahan terhadap perubahan iklim. Ini merupakan risiko bisnis, solusi, dan mitigasi pada bisnis perikanan. Pada sektor peternakan, terdapat risiko bisnis yang berupa produk yang dihasilkan rawan penyakit, ini bersama dengan tadi yang perikanan. Juga ada risiko terkait dengan membutuhkan perawatan yang intensif, dan juga terkait dengan kualitas dan mutu bibit ternak yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Maka pada bisnis peternakan ini, kita harus bisa memiliki beberapa solusi dan mitigasi. Yang pertama terkait dengan ketersediaan obat dan vaksin. Obat atau vaksin dapat menjaga hewan ternak bisa tumbuh dengan baik atau bisa berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Daya tahan dari hewan ternak dapat terjaga ketika ada vaksin, ada obat-obatan yang mendukung. Kita harus menjaga yang namanya kebersihan kandang. Kebersihan kandang ini merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan hewan ternak. Serta pebisnis peternakan itu harus menyediakan biaya perawatan dan pengobatan. Karena biaya perawatan dan pengobatan harus dimasukkan sebagai pengeluaran tetap. Beberapa perusahaan yang besar, mereka
bekerjasama dengan dokter atau menyediakan dokter hewan di situ yang selalu stay setiap hari, sehingga ketika ada penyakit atau ada beberapa kendala yang muncul, dokter hewan bisa langsung melakukan tindakan. Setelah yang terakhir adalah terkait dengan memantau dan mengontrol kualitas bibit. Kualitas bibit yang baik akan mampu tumbuh dengan cepat. Tapi bibit yang jelek, pertumbuhannya akan dapat lambat. Pada sektor usaha minyak dan gas, ini dipengaruhi oleh resiko dari barang tambahan yang rentan terhadap kondisi alam. Kondisi alam dapat mengakibatkan kebakaran, kerusakan, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Kalau minyak, di situ ada pipa yang harus dijaga. Ketika pipa tidak dijaga, terjadi kebocoran, maka dapat menimbulkan kebakaran atau menimbulkan kerusakan dan kerugiannya sangat besar. Yang kedua adalah terkait dengan fluktuasi harga. Fluktuasi harga barang tambang tidak menentu, kan, cenderung naik setiap tahun, tapi juga tidak menutup kemungkinan mengalami penurunan harga. Sehingga solusi yang dilakukan adalah memiliki cadangan atau kita memiliki lindung nilai. Juga terkait dengan bahan yang tidak terbarukan, ini merupakan ciri khas dari sektor bisnis minyak dan gas. Bahan yang tidak terbarukan ini, maka solusinya adalah mencari lokasi baru. Ketika tambang yang lama sudah tidak produktif lagi, tidak menghasilkan minyak dan gas, maka sudah menyiapkan lokasi baru untuk dilakukan eksplorasi. Juga terkait dengan mengganti dengan energi yang terbarukan atau energi alternatif, itu memungkinkan bahwa di masa mendatang energi alternatif ini digunakan oleh masyarakat secara luas. Nah, berikutnya adalah terkait dengan sektor usaha bisnis makanan dan minuman. Risikonya ada dua, ya, terkait dengan produk yang kadaluarsa dan produk tergantung pada hasil alam. Maka solusi yang dilakukan adalah kita melakukan pengawasan ketat terkait dengan kemasan. Kemasan yang baik dapat menjaga produk lebih tahan lama. Tapi kemasan yang tidak baik membuat produk menjadi cepat rusak. Juga terkait dengan potensi pasar, ya, sehingga daya beli itu bisa dilihat. Ya, sampai produksi terlalu banyak, menyimpan gudang banyak, tidak melakukan manajemen stok, akhirnya berdampak terhadap penimbunan atau barang yang disimpan di gudang terlalu banyak, sehingga masa kadaluarsanya menjadi cepat habis. Maka kita harus bisa memperkirakan bagaimana permintaan di pasar, terus memperhatikan juga terkait dengan jumlah produksi. Sedangkan terkait dengan produk yang tergantung pada hasil alam, maka sebuah usaha harus memiliki gudang yang dapat menyimpan stok, yaitu stok bahan baku. Dan sampai ketika pada saat terjadi kelangkaan bahan baku, maka berhenti produksi. Tapi dengan kita menyimpan stok yang cukup, ketika barang-barang baku tidak ada, tidak dihasilkan, kita masih memiliki cadangan. Kita juga bisa mencari bahan baku alternatif. Itu merupakan solusi dan mitigasi pada bisnis makanan dan minuman. Pada sektor usaha properti, risiko yang muncul terkait dengan harga material yang cenderung naik, serta terkait dengan kualitas desain yang dihasilkan dari properti yang dibuat. Juga yang ketiga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pada harga material cenderung naik, maka kita bisa membuat solusi dan mitigasi, yaitu melakukan stok material, serta melakukan cadangan finansial. Kualitas desain yang cenderung berubah, maka developer atau yang membangun properti itu harus bisa membuat inovasi serta adaptif terhadap tren yang terjadi. Dan yang terus berubah harus diikuti atau melihat dari selera masyarakat. Sedangkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, itu akan berpengaruh terhadap daya beli, juga berpengaruh terhadap harga. Maka di sini solusi yang dilakukan adalah melakukan manajemen dalam pembangunan. Jadi kita tidak bisa membangun dengan jumlah yang banyak tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, itu bisa menjadi acuan dalam proses pembangunan. Maka ada studi kelayakan yang dilakukan. Ketika layak untuk dikerjakan atau layak untuk dibangun, maka bisnis properti layak untuk dijalankan.
Setelah mengetahui berbagai risiko dari usaha atau dari bisnis yang dijalankan oleh mitra lembaga keuangan, maka lembaga keuangan melakukan penerapan manajemen risiko bisnis juga. Itu terkait dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris diantaranya adalah yang pertama, menyusun dan menyetujui rencana bisnis. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pejabat dan pegawai terkait. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap penerapan bisnis. Yang keempat, menjamin sasaran bisnis tercapai. Dan yang terakhir, memberikan persetujuan rencana bisnis sesuai atau secara berkala. Strategi manajemen risiko yang diterapkan adalah yang pertama, memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri dalam penyusunan rencana bisnis. Yang kedua, dapat melakukan analisa dampak perubahan lingkungan, yaitu perubahan terkait dengan bisnis, terkait dengan produk, terkait dengan perubahan teknologi, serta jaringan industri. Ini akan berpengaruh terhadap penerapan strategi manajemen risiko. Alhamdulillah kita telah mempelajari terkait dengan risiko bisnis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.